Rahmat Hidayat dan Ibu Hajah Nasrifah dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya. Amin, amin. Dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, Amin, dan amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ada sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikisahkan bahwa ada dua orang laki-laki dari golongan Bani Israel, di mana dua orang laki-laki ini adalah dua orang yang punya hubungan saudara. Salah seorang di antara mereka orang yang ahli ibadah, dan seorang lagi orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Di situ dikisahkan bahwa laki-laki yang ahli ibadah ini terus mengawasi saudaranya yang ahli dosa. Dia senantiasa mengancam, menyalahkan saudaranya yang ahli dosa ini. Setiap hari diawasi dan ingatkan, jangan kau berbuat dosa. Esoknya lagi juga demikian, dia selalu memperhatikan dan mengingatkan jangan engkau berbuat dosa, sampai akhirnya keluar pernyataan bahwa jangan engkau berbuat dosa karena engkau tidak layak menjadi seorang penghuni surga kalau engkau terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Kata-kata yang dikeluarkan itu adalah sebuah kata-kata bukan hanya nasihat, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik dari saudaranya yang melakukan dosa, dan dia merasa lebih benar, lebih baik karena merasa dirinya ahli ibadah. Ketika sang pelaku dosa ini diancam bahwa dia tidak bisa masuk surga, maka dia mengatakan kepada saudaranya, biarlah perbuatan dosa ini aku lakukan. Aku akan senantiasa bersama Allah. Apakah kerjaanmu itu cuma mengawasi aku yang berbuat dosa, sementara kamu bangga dengan perbuatan ibadahmu? Singkat cerita, di dalam hadis itu disebutkan bahwa dua orang laki-laki ini meninggal dunia, dan ketika ada hisab, maka yang merasa dirinya lebih baik, lebih sempurna ibadahnya, dipersilahkan masuk ke dalam neraka. Tentu saja protes, kenapa aku masuk ke dalam neraka? Saya kan ahli ibadah. Tidak pernah terlambat melakukan kewajiban-kewajiban ibadah. Tetapi kata malaikat, engkau memang ahli ibadah, tetapi ibadahmu bukan karena Allah, tetapi untuk dirimu sendiri, dan engkau melaksanakan. Dan ketika engkau sudah melakukan ibadah, engkau merasa paling benar. Sementara yang ahli perbuatan dosa itu selalu mengharap rahmat Allah. Dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Dalam sebuah hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita mengambil pelajaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Beliau mengatakan bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah tapi mengharapkan rahmat dari Allah lebih baik daripada orang yang beribadah tapi dia menyombongkan ibadahnya. Bukan berarti kita mendorong, menyarankan kita berbuat dosa, tidak. Tetapi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Merasa paling benar, paling baik di hadapan Allah daripada orang lain, ini sangat besar bahayanya. Karena apa? Karena orang yang merasa lebih baik dari orang lain, hatinya tidak mau dikoreksi. Mengapa demikian? Karena dia merasa paling benar dan dia merasa lebih baik dari orang lain, maka orang-orang yang ada di hadapannya dianggap orang yang di bawah dirinya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Banyak konflik yang terjadi pada kehidupan ini bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena hati merasa paling benar. Merasa paling benar membuat seseorang sulit menerima nasihat dan mudah menyalahkan orang lain dan jarang melihat kesalahan diri sendiri. Padahal dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang paling berbahaya bukanlah orang yang salah, tetapi yang paling berbahaya adalah orang yang merasa dirinya selalu benar. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Yang pertama adalah bahwa merasa benar itu adalah merupakan awal dari kesombongan. Iblis binasa bukan karena kurangnya iblis beribadah, tetapi karena merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Saat Allah memerintahkannya sujud, iblis menolak karena merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Ikhwanul ahwat, kesalahan besar sering lahir bukan hanya dari kebodohan, tetapi sering terjadi kesalahan besar itu berangkat dari kesombongan. Kesombongan bukan hanya soal harta atau kedudukan, tetapi juga ketika seseorang merasa dirinya paling benar dan menolak kebenaran dari orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu senang memakai pakaian dan sandal yang bagus? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Kesombongan bukan hanya soal harta dan kedudukan, tetapi merasa diri lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Yang kedua adalah bahwa
Orang yang dekat dengan Allah justru orang yang mudah merasa kurang. Dalam thariqah, ilmu tasawuf, orang yang hatinya hidup justru takut dia merasa sudah baik. Imam Junaid al-Baghdadi pernah menjelaskan, ciri hati yang dekat dengan Allah adalah semakin melihat kekurangan dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, ciri hati yang dekat dengan Allah adalah semakin melihat kekurangan dirinya sendiri. Karena ia memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang maha benar, sementara dirinya selalu butuh untuk diperbaiki. Ikhwan wal akhwat, yang ketiga adalah merasa paling benar membuat hati menjadi keras. Saat egonya naik, maka adabnya turun. Ini adalah rumus. Saat ego naik, maka adab kita bisa turun. Maka saat egonya naik, nasihat yang dikasih orang lain terasa menyerang. Orang yang memberikan nasihat kepada dirinya, dia rasakan bahwa sebuah penyerangan. Ya, yang namanya nasihat itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu bukan nasihat, tapi hiburan. Nah, orang yang merasa lebih baik saat egonya naik, maka orang yang menasihatinya dianggap orang yang menyerangnya. Orang yang mengkritik dirinya dianggap bermusuhan dengannya. Dan orang lain selalu tampak salah. Padahal bisa jadi Allah mengirim nasihat melalui orang lain untuk menyelamatkan hati kita. Dalam thariqah, kita diajarkan bahwa hijab terbesar antara hamba dan Allah adalah rasa bangga pada diri sendiri. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Hati yang selamat adalah hati yang mudah kembali. Yang dicintai Allah bukan manusia tanpa salah, tetapi manusia yang mau kembali saat salah. Nabiullah Adam alaihissalam dimuliakan karena tobatnya. Sementara iblis binasa karena kesombongannya. Maka dalam tasawuf seringkali disampaikan, dosa yang disadari itu lebih dekat kepada ampunan daripada kebaikan yang melahirkan kesombongan. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah, kita terus belajar untuk menata hati kita dengan bimbingan dan toladan dari guru agung kita, Pangersa Aba Aos, yang selalu tawaduk di saat semua kalangan menyerang beliau dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, dengan cacian-cacian, hinaan-hinaan, fitnaan-fitnaan. Tetapi beliau mengatakan, kita harus berterima kasih kepada orang yang menjelekkan kita, mencaci maki kita, yang ngerasain kita, karena kebaikan kita akan bertambah dan kesalahan, kekurangan kita akan terkurangi. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada dasarnya kita tetap saling belajar dalam kehidupan ini untuk selalu bersikap tawadhu, bahwa segala sesuatu
kita melakukan kebaikan adalah kebaikan itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita, membisahkan kita berbuat baik. Sementara orang yang berbuat dosa belum menyentuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang yang berbuat dosa itu nantinya akan tersentuh hidayah dan kebaikannya melebihi dari kita. Karena tidak tahu pada batas akhirnya kita akan tetap menjadi orang yang baik ataukah pada akhirnya terbalik, orang yang suka berbuat dosa akhirnya taubat sementara kita masih merasa bangga terhadap amalia diri kita. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.